Baik, perkenalkan nama saya Ricardo Stames dengan NIM 2003 0021, kelas A semester 1 Prodi Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan UAS pengantar sosiologi. Yang pertama, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara kelompok dengan kelompok dengan individu, ataupun individu dengan individu dalam suatu masyarakat. Mengapa munculnya sosiologi? Pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang selama ini dianggap sebagai krisis sosial, maka mulailah orang berpikir tentang sosiologis. Pemikiran terhadap konsep masyarakat yang lambat laun melahirkan ilmu yang dinamakan sosiologi. Adapun beberapa faktor pendorongnya adalah karena semakin meningkatnya perhatian terhadap masyarakat serta adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masyarakat Eropa. Masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan yang lainnya yang membutuhkan suatu kesatuan. Kedua, kebudayaan. Budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Budaya mempengaruhi agama, politik, adat istiadat, bahasa, bangunan, pakaian, bahkan dalam suatu karya seni tak lekang oleh pengaruh budaya. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat, istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Unsur kebudayaan menurut Clarkson dalam Universal Categories of Culture meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, alat transportasi, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, itu pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, politik, sistem kemasyarakatan yaitu sistem kekerabatan, organisasi tertulis, kesenian yaitu seni rupa, seni tari, seni suara, seni gerak, sistem pengetahuan religi yaitu sistem kepercayaan dan agama. Unsur normatif kebudayaan yaitu unsur penilaian atau valuational elements, baik buruk, benar salah, menyenangkan, tidak menyenangkan. Unsur perintah, prescriptive elements, boleh tidak boleh, perintah larangan. Unsur kepercayaan, cognitive elements, selamatan, upacara, dan ritual. Kebudayaan sebagai sistem. Kebudayaan sebagai sistem kognitif. Definisi mengenai kebudayaan mempunyai beragam arti sama halnya dengan makna kebudayaan karena dipengaruhi oleh situasi yang ada dalam masyarakat yang berbeda.
Kebudayaan sebagai sistem kognitif muncul akibat dari pertanyaan-pertanyaan sebagaimana cara seseorang berpikir terhadap suatu hal, mengenai pemikiran seseorang berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Kedua, kebudayaan sebagai sistem simbolik. Berbicara mengenai simbol, kebudayaan tidak terlepas dari Geertz, yang merupakan tokoh terkemuka antropologi yang membahas tentang teori interpretatif. Teori interpretatif sama halnya dengan teori postmodern, poststrukturalis, reflektif, dan lain-lain dalam menggambarkan kebudayaan. Teori ini muncul akibat kejenuhan dari teori modernisme. Geertz menyatakan bahwa kebudayaan adalah suatu sistem konsepsi yang diwariskan dari generasi sebelumnya yang diekspresikan dalam bentuk simbolik. Klasifikasi masyarakat. Klasifikasi norma sosial berdasarkan aspek atau sumbernya dibagi menjadi 4, yaitu berikut. Pertama, norma agama. Norma agama merupakan norma yang berasal dari Tuhan sehingga tidak bisa mengubah dan memanipulasi isinya yang bersifat mutlak. Yang kedua, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kesopanan. Dan yang keempat, norma hukum. Kebudayaan dan kepribadian. Kebudayaan atau yang berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau budia atau akal, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Yang kedua, kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri yang menonjol pada diri individu, seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut kepribadian pemalu, kepada orang supel diberikan atribut kepribadian supel, dan kepada orang yang pelin-pelan, pengecut, dan semacamnya diberikan atribut tidak punya kepribadian. Antara kebudayaan dan kepribadian mempunyai hubungan yang erat, karena kebudayaan menentukan apa yang harus diajarkan oleh orang tua dan bagaimana cara mengajarkan isi dan cara sosialisasi. Maka bisa diharapkan bahwa kebudayaan adalah nilai-nilai tertentu akan menghasilkan tipe kepribadian tertentu. Relativisme kebudayaan. Relativisme budaya adalah sebuah ide bahwa kepercayaan, adat, dan moralitas tidaklah absolut, namun bergantung pada budaya tertentu tempat seorang berasal. Relativisme kebudayaan. Contoh, bagi masyarakat Indonesia hamil sebelum menikah adalah buruk, sementara bagi masyarakat suku Boncok di Filipina adalah baik, sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam corak adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan, namun menurut KUHP adalah kriminal. Etnosentrisme dan xenocentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan budayaannya. Kebudayaan sendiri menjadi patokan baik buruk, benar salah, tinggi rendah, berharga dan tidak berharga. Contoh, menyebut diri sebagai orang terpilih Yahudi, ras unggul atau Jerman, sementara yang lain dianggap kafir, barbar, tidak beradab, terbelakang. Xenocentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang
berbau asing, gagasan, produk, gaya sendiri dianggap inferior. Sosialisasi. Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Proses sosialisasi merupakan pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu atas peranannya dan di dalam suatu kelompok. Sosialisasi dapat terjadi karena adanya agen primer yaitu keluarga dan sifat emosional dan efektif, serta agen sekunder yaitu teman-teman dan perkumpulan yang bersifat leluasa. Tujuan dari adanya sosialisasi adalah mengajarkan kebudayaan yang berlaku dalam suatu kelompok kepada individu dari segi peran dan status sosial. Teori sosialisasi. Teori sosialisasi pasif pertama dari Talcott Person 1959 dalam Liliweri 2001 yang mengemukakan bahwa proses sosialisasi merupakan bagian dari perspektif fungsionalisme. Sosialisasi seperti belajar berlangsung terus selama hidup, namun proses yang paling dramatis berkaitan dengan dikaitkan dengan anak didik. Jadi ada proses yang mengharuskan perubahan terhadap struktur kepribadian dasar. Teori sosialisasi aktif. Menurut Mead dalam Liliweri 2001, manusia tidak saja merespon nilai baru tetapi menciptakan peranannya dalam kondisi material di mana ia hidup agar bisa sukses merespon hal baru. Kondisi itu hanya bisa dibentuk melalui proses interaksi dengan orang lain. Teori sosialisasi radikal yang berlangsung dalam masyarakat yang berlapis-lapis. Konsep ini mengacu pada hegemoni Gramsci yang mengemukakan bahwa kemampuan kelompok dominan selalu berusaha untuk mempertahankan statusnya, kemudian mensosialisasikan nilainya kepada orang lain. Agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada 4 agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan sekolah. Pesan-pesan yang disampaikan agen sosialisasi berlainan yang tidak selamanya sejalan satu sama lain. Macam-macam sosialisasi. Sosialisasi primer merupakan bentuk sosialisasi yang pertama kali diterima oleh individu pada lingkungan di sekitar sekeluarga. Pada sosialisasi sekunder merupakan bentuk sosialisasi yang bertujuan memperkenalkan individu kepada lingkungan di luar keluarga seperti lingkungan kerja, media massa, sekolah, lingkungan bermain, dan sebagainya. Sosialisasi represif merupakan bentuk sosialisasi yang mengarah pada hukum atau punishment dan pemberian suatu hadiah atau reward. Pada sosialisasi ini, seseorang yang dapat menuruti kemauan dari orang lain akan mendapatkan hadiah atau reward yang akan didapatkannya. Pada sosialisasi partisipasi merupakan bentuk sosialisasi yang mengutamakan pada partisipasi seorang anak. Pada bentuk ini, sosialisasi yang terjadi adalah memberikan suatu imbalan yang baik kepada seseorang anaknya. Sebagai contoh, setiap Ahmad mendapatkan ranking di kelasnya, ayahnya selalu memberikan uang jajan lebih pada Ahmad. Hal ini merupakan partisipasi seorang anak. Sosialisasi formal merupakan bentuk sosialisasi yang terjadi pada lembaga dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat, seperti lembaga pendidikan sekolah dan pendidikan militer. Pola sosialisasi. Pola sosialisasi yaitu sosialisasi partisipatif merupakan sosialisasi yang menekankan pada suatu interaksi pusat dari sebuah sosialisasi. Sosialisasi represif merupakan sosialisasi yang menekankan
pada hukuman berupa hukuman fisik. Interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan bentuk hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, dan antar individu dengan kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. A. Sugesti adalah keinginan yang timbul seseorang untuk terpengaruh atau mempengaruhi orang lain dalam kehidupan sosial. B. Imitasi. Secara harfiah, imitasi berarti tiruan atau meniru. Imitasi merupakan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, karena seseorang akan mencoba untuk meniru orang lain yang menjadi idolanya. C. Identifikasi adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial sebagai akibat adanya imitasi dan sugesti. Pada identifikasi, sifat ingin menjadi sama dengan orang lain akan membentuk kepribadian yang melekat pada seseorang. D. Empati merupakan kondisi di mana Anda merasakan perasaan orang lain untuk diri sendiri. E. Simpati. Simpati adalah perasaan merasa hormat atau respect dan belas kasih kepada orang lain, namun tidak merasa seolah-olah menjadi orang yang mengalami hal itu. Simpati lebih bersifat umum di masyarakat terhadap yang dapat terjadi karena beberapa penyebab atau sudut pandang yang tidak beresonansi dengan Anda. F. Motivasi. Motivasi adalah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Dengan adanya motivasi, orang akan melakukan dan berjuang bersama dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah bentuk dorongan yang diberikan untuk seseorang agar dia ingat kembali mengenai visi misi yang akan dicapai. Bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Pertama, kerjasama. Kedua, akomodasi. Yang ketiga, akulturasi. Yang keempat, asimilasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif, kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Interaksionisme simbol. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep dari diri dan persepsi dimiliki individu berdasarkan interaksi dan individu lain. Definisi situasi. Definisi situasi adalah konsep fundamental yang dalam interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh sosiolog Amerika W.I. Thomas. Ini melibatkan proses tentang karakteristik situasi sosial, misalnya norma, nilai, otoritas, peran peserta, dan mencari persetujuan dari orang lain dengan cara yang dapat memfasilitasi kohesi sosial dan tindakan sosial. Dramaturgi. Dramaturgi berasal dari bahasa Inggris. Dramaturgi dari kata drama yang berarti seni atau teknik drama dalam bentuk teater. Pertama kali dipopulerkan oleh Aristoteles, seorang filosof Yunani, bahwa penampilan atau drama-drama yang berakhir tragedi atau tragis ataupun kisah-kisah komedi. Menurut Goffman 1959, dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia, situasi dramatik yang seolah-olah terjadi di atas panggung sebagai ilustrasi untuk menggambarkan individu dan interaksi yang dilakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Status dan peran. Status sosial diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan, pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.
Ada dua unsur yang terkandung dalam status sosial, yaitu hak dan kewajiban. Dalam buku The Study of Man and Introduction 1936, karya Ralph Linton, disebutkan bahwa ada beberapa jenis status sosial. Berikut penjelasannya. A. Ascribed status merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diperoleh dengan sendirinya, biasanya karena faktor keturunan. Contoh, anak bangsawan akan mendapat kehormatan dari masyarakat karena mendapat status yang diwariskan dari orang tuanya. Active status merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diperoleh dengan cara disengaja. Dengan cara memperoleh status ini, diperlukan perjuangan dan pengorbanan. Contoh, untuk memperoleh gelar sarjana, maka harus menjalani perkuliahan terlebih dahulu. Yang kedua, assigned status yang diberikan oleh masyarakat sebagai tanda penghargaan atas pengorbanan dan jasanya. Contohnya adalah seseorang pahlawan yang dihargai oleh masyarakat atas jasa dan perjuangannya. Yang berikut, peran sosial. Dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar 2013 karya Sarjono Sekanto, peran sosial diartikan sebagai aspek dinamis. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sosial dengan statusnya, maka ia telah menjalankan suatu peran. Status sosial dan peran sosial jelas berbeda. Status sosial lebih mengacu pada aspek statis seseorang dalam sistem dan organisasi masyarakat, sementara peran sosial lebih mengacu pada aspek dinamis dan fungsionalis seseorang dalam sistem dan organisasi masyarakat. Aspek dalam peran. Konsep peranan. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Perilaku peranan atau role merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut akan menjalankan suatu peranan. Peranan dalam dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peranan dapat mencakup 3 hal, yaitu peranan meliputi norma-norma yang hubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat. Manajemen kesan. Manajemen kesan adalah usaha seseorang untuk menampilkan kesan pertama yang disukai pada orang lain. Manajemen kesan memiliki manfaat untuk, yaitu orang lain menunjukkan manajemen kesan yang baik dapat mendapat keuntungan dalam berbagai situasi. Macam-macam status. A. Ascribed status. Ascribed status adalah tipe status yang dapat sejak lahir, seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, keturunan, suku, usia dan lain sebagainya. B. Active status. Active status adalah status sosial yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Contoh active status yaitu seperti harta kekayaan, tingkat pendidikan dan pekerjaan dan lain-lain. C. Assigned status. Assigned status adalah status sosial yang diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat sejak lahir, tapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contohnya seperti seseorang yang dijadikan kepala suku, ketua adat, sepupuh, dan sebagainya. Stratifikasi sosial.
Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi terdiri dari kata strata yang diartikan sebagai tingkatan. Secara konsep, stratifikasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara vertikal atau hierarkis. Sifat stratifikasi sosial. Sifat alamiah. Alasan utama terbentuknya lapisan masyarakat secara alamiah adalah keturunan, senioritas, dan pimpinan adat. 2. Sifat disengaja. Adapun alasan utama stratifikasi sosial yang disengaja adalah berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang resmi dalam organisasi formal seperti pada pemerintah, perusahaan, parpol, dan lain-lain. Fungsi stratifikasi sosial. Dalam masyarakat modern terus berevolusi sistem stratifikasi sosial dengan sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan dalam masyarakat yang semakin kompleks, maka pembagian kerja semakin beragam. Dipandang melalui pendekatan fungsional, stratifikasi sosial berfungsi mendorong sistem pembagian kerja yang efektif, di mana individu terbagi ke dalam spesialisasi tertentu dalam suatu sistem masyarakat. Kelas sosial. Kelas sosial adalah pengelompokan berdasarkan jenis status sosial seseorang. Hal ini dapat menunjukkan pelapisan sosial yang ada di masyarakat dan kriteria tertentu. Kriteria yang biasa digunakan antara lain kekayaan, pendidikan, dan pekerjaan. Macam-macam kelas sosial. A. Kelas bourgeois. B. Kelas menengah. C. Kelas proletar. Macam-macam stratifikasi. Stratifikasi sosial tertutup atau pelapisan sosial tertutup. Stratifikasi ini bersifat tetap atau tidak dapat berpindah ke tingkat yang lebih atas ataupun tingkat bawah. Satu-satunya cara yang berada di posisi tersebut adalah melalui kelahiran. Stratifikasi sosial terbuka atau pelapisan terbuka. Artinya seseorang dapat memasuki ke dalam kelas sosial tertentu yang diinginkan ataupun keluar serta mencapai tingkatan sosial yang lebih tinggi. Seseorang dapat dikeluarkan apabila tidak sanggup melaksanakan kewajiban yang disesuaikan kelas sosialnya. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah keperpindahan posisi atau kedudukan seseorang atau kelompok orang dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Mobilitas sendiri berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah untuk dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Kata sosial dalam mobilitas sosial mengandung makna individu atau kelompok masyarakat dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial dapat bersifat vertikal maupun horizontal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan suatu individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang mempunyai perbedaan derajat. Mobilitas vertikal ke atas merujuk pada peningkatan status dan kedudukan menjadi lebih baik. Sementara itu mobilitas vertikal ke bawah adalah penurunan status dan kedudukan menjadi lebih rendah. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan suatu individu atau kelompok di lapisan sosial yang sama. Contohnya dapat kita lihat di situasi Pak Dahlan. Pak Dahlan adalah pegawai negeri sipil yang dipindahkan ke tempat pekerjaannya ke daerah lain, tetapi masih tetap di jabatan yang sama. Simbol status. Simbol status adalah tanda yang terlihat, denotasi eksternal dari posisi sosial seseorang dan indikator status ekonomi atau sosial yang dirasakan. Banyak barang mewah sering
dianggap sebagai simbol status. Simbol status juga merupakan istilah sosiologis sebagai bagian dari interaksionisme simbolik sosial dan sosiologis berkaitan dengan bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dan menafsirkan berbagai simbol budaya. Cara mengurangi ketidaksamaan. Sebagaimana kita lihat, masyarakat yang mempunyai sistem stratifikasi sosial tertutup seolah-olah menunjang ketidaksamaan sosial sehingga tidak kondusif terdapat suatu mobilitas sosial. Masyarakat dengan sistem yang lebih terbuka, di lain pihak, menganut asas persamaan sosial dan membedakan serta menganjurkan mobilitas sosial dalam masyarakat. Demikian setiap orang akan mengharapkan perlakuan dan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan yang dibawa sejak lahir seperti perbedaan gender, usia, ras, etnik, dan agama. Komanto Sunarto mengisyaratkan bahwa berbagai masyarakat mungkin berbeda pandangannya terhadap konsep kesamaan ini. Pada satu sisi, ada masyarakat yang berpandangan bahwa apa yang dapat diperoleh seseorang anggota masyarakat tergantung pada kemampuannya. Kelompok sosial adalah kelompok kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan yang saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok sosial merupakan sebagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Pembentukan kelompok sosial terjadi pada para anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama serta memiliki kesadaran akan hubungan yang terjalin di antara mereka. Secara sosiologis, kelompok adalah setiap kumpulan manusia yang memiliki pola interaksi yang terorganisir dan terjadi secara berulang-ulang. Hakikat keberadaan kelompok sosial bukanlah terletak pada dekatnya jarak fisik, melainkan pada kesadaran bentuk interaksi. Institusi sosial merupakan sistem norma-norma dan hubungan pengaturan nilai dan prosedur-prosedur tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Lembaga sosial adalah prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekankan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak sesuai dengan keinginan masyarakat. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok yang dilaksanakan sebagai alat pengawas oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Fungsinya memberi batas-batas pada perilaku individu, mengidentifikasi individu dengan kelompoknya, menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Bentuk institusi sosial. Ada 8 jenis institusi sosial. Yang pertama, institusi keluarga, unit sosial yang terkecil dalam masyarakat dan juga institusi pertama yang dimasuki seseorang ketika dilahirkan. Institusi pendidikan mengembangkan bakat perseorangan demi kemampuan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Institusi ekonomi, terpenuhinya kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup masyarakat.
institusi agama, sistem kekayaan, dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Institusi politik, lembaga yang menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi tercapainya keamanan dan ketentraman masyarakat. Institusi hukum mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Yang terakhir, institusi budaya. Kelakuan berpola. Kelakuan berpola adalah perilaku seorang individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari yang cenderung sama karena adanya ikatan sosial dan banyaknya persamaan antara kelompok, budaya, dan sebagainya. Perilaku ini dapat dibedakan menjadi perilaku berpola yang melanggar norma sosial, contohnya merampok, begal, penculikan, dan sebagainya. Perilaku berpola mematuhi peraturan dan norma-norma sosial, contoh saling membantu sesama, santunan anak yatim mengaji. Personal pendukung peranata. Peranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dalam hubungan berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus dalam masyarakat. Hubungan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses yang asosiatif dan disosiatif. Hubungan sosial asosiatif adalah merupakan hubungan yang bersifat positif. Artinya, hubungan ini dapat mempererat atau memperkuat jalinan atau solidaritas kelompok, yaitu A. Kerjasama, B. Akomodasi, C. Asimilasi, D. Akulturasi. Adapun hubungan sosial disosiatif merupakan hubungan yang bersifat negatif. Artinya hubungan ini dapat merenggangkan dan menggoyahkan jalinan atau solidaritas kelompok yang telah terbangun. Contohnya A. Persaingan, B. Kontroversi, dan C. Pertentangan. Fungsi institusi sosial. Fungsi lembaga sosial di masyarakat adalah memberikan pedoman, bersikap dan bertingkah laku pada masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, dan memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Topologi institusi. Topologi masyarakat dalam pembangunan kota terdapat sekurang-kurangnya 4 tipe partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota ke kawasan timur Indonesia. Berikut ini akan kami kemukakan keempat tipologi partisipasi masyarakat tersebut. Yang pertama, tipe formal. Yang kedua, tipe gelap. Yang ketiga, tipe subsistensi. Dan yang keempat, tipe informal. Sistem norma. Sistem norma adalah penampilan dari suatu orientasi nilai budaya tertentu yang menghasilkan berbagai tingkatan norma berdasarkan kelakuan. Mengikatnya, Gilin dan Gilin memisahkan sistem norma menjadi cara atau usage, kebiasaan umum atau folkways, tata kelakuan atau mores, adat atau custom, cara norma yang paling lemah karena tanpa sanksi masyarakat, X, cara makan atau minum, kebiasaan umum, pembuatan berulang-ulang yang diikuti banyak orang atau menghormati orang tua. Macam-macam norma itu: A. Norma agama, B. Norma kesopanan, C. Norma hukum, dan D. Norma kesusilaan. Tipologi lembaga sosial. Lembaga sosial adalah seperangkat norma atau aturan atau tata cara yang mengatur perilaku atau tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh, lembaga hutang piutang, lembaga pendidikan. Lembaga sosial yang penting untuk memelihara perkembangan di mana dan
mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, keluarga, sekolah, dan negara. Institusi utama. Ada 5 institusi utama dalam masyarakat, yaitu pendidikan, keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Institusi ekonomi. Institusi ekonomi adalah badan yang mengatur perusahaan-perusahaan dari segi aspek ekonomi, hukum, dan organisasi sosial, politik, sosiologi, dan antropologi. Institusi ekonomi baru melihat perusahaan sebagai suatu kesatuan organisasi yang layak untuk diikutsertakan dalam analisis perekonomian. Kekuasaan dan dominasi. Dominasi adalah paham politik untuk melakukan kekuasaan, sedangkan kekuasaan adalah kewenangan yang didapat oleh seseorang. Tipe dominasi. Yang pertama, orang dengan tipe dominan memiliki karakteristik yang tegas, cepat mengambil keputusan, kadang keras kepala, berbicara apa adanya, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kedua, kelemahan tipe dominan kadang suka memaksa dan egois, kurang peka dengan pribadi orang lain. Kelompok sosial. Terdapat 4 contoh kelompok berdasarkan kepentingan dan wilayah, yaitu yang pertama, suku atau kelompok etnik merupakan sebuah komunitas yang anggotanya memiliki ciri khusus yang membedakan dengan masyarakat umum. Sebagian besar suku atau kelompok etnik merupakan kelompok minoritas. Suku atau kelompok etnik terbentuk akibat dari adanya migrasi, perang, perbudakan, atau perubahan batas wilayah politik. Contoh suku-suku di Indonesia yaitu suku Dayak, suku Baduy, dan sebagainya. Yang kedua, bangsa merupakan suatu komunitas yang mencakup komunitas dalam cakupan yang sangat luas dan memiliki anggota yang sangat banyak. Anggota bangsa memiliki kesamaan bahasa, sejarah, dan kebudayaan. Hal yang terpenting adalah setiap anggota bangsa harus memiliki kesadaran sebagai bagian dari suatu bangsa. Sebagai contoh, dalam wilayah kesatuan Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau, lahir bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepakatan anggotanya untuk merdeka dalam hidup bersatu. Yang ketiga, desa merupakan komunitas tempat tinggal penduduk dengan ciri khusus berupa adanya sikap kekeluargaan yang tinggi dan aktivitas ekonomi yang berpusat pada sektor agraria atau pertanian. Dari segi cakupan wilayah dan jumlah anggotanya, desa cenderung memiliki luas wilayah yang terbatas serta jumlah penduduk relatif sedikit. Yang berikut sumber gambar Nation Encyclopedia. Kota merupakan suatu komunitas tempat tinggal dengan jumlah penduduk yang relatif banyak. Ciri khusus kota yaitu masyarakatnya bersifat heterogen atau beragam, baik itu dari segi pekerjaan, tingkat pendidikan, latar belakang dan budaya, serta agama. Macam-macam kelompok sosial. Kelompok sosial berdasarkan pada tidaknya organisasi, hubungan sosial antara kelompok dan kesadaran, yaitu kelompok statis, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, kelompok asosiasi, kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok formal, dan kelompok informal. Faktor-faktor yang menentukan kelompok sosial. Faktor pembentuk kelompok sosial yaitu faktor darah atau common ancestry.
Kelompok sosial dapat dibedakan atas dasar kesamaan darah atau keturunan. Berikut faktor geografis, letak tempat, juga menentukan terbentuknya kelompok sosial. Berikut faktor kepentingan atau common interest. Yang berikut faktor daerah asal. Formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Informal group adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu atau yang pasti. Syarat-syarat membership group yaitu setiap orang secara fisik harus menjadi anggota kelompok tersebut. Dengan demikian, maka anggota kelompok tersebut haruslah telah mencatat secara fisik dalam suatu kelompok sosial. Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang atau bukan anggota kelompok tersebut untuk memberikan kepribadian dan perilaku. Contohnya anggota DPR atau DPRD diarahkan pada partai politik. Berikut kerumunan. Kerumunan adalah kumpulan orang yang tidak teratur, terjadi secara spontan. Kerumunan merupakan suatu kelompok sosial bersifat sementara. Sekian dan terima kasih.